86 pasukan mekanis. Menonton Si Feng kembali, Snow lembut menggertakkan giginya. Ketika dia berpikir tentang jumlah mengerikan dari kerusakan yang sebelumnya ditangani Feng Feng dan metode pertempurannya yang luar biasa. Dia tiba-tiba merasa Si Feng bahkan lebih buram baginya daripada sebelumnya. Dia mengenal semua ahli papan atas di dunia game virtual. Namun, dia belum pernah mendengar ahli tingkat atas seperti Black Flame. Peralatan yang dia kenakan saat ini bisa dianggap sebagai puncak di antara para pemain saat ini. Baik dia dan Si Feng adalah level 5 juga. Namun, perbedaan kerusakan mereka sebenarnya sangat besar. Seberapa baik peralatan Si Feng? Mungkinkah dia memakai set lengkap peralatan level 5 misterius besi level 5? Apa yang lembut salju tidak tahu adalah bahwa peralatan set Silver Moon yang dikenakan Si Feng adalah peralatan set terbaik untuk pendekar pedang di bawah level 10. Atributnya jauh lebih baik daripada level 5 peralatan set besi misterius. Selain itu, Si Feng memiliki senjata sihir dan senjata rahasia perak. Juga, karena efek dari Abyssal Blade, Si Feng bisa memberikan kerusakan pada Birdman sambil mengabaikan penindasan level. Jadi, kerusakannya secara alami akan sangat tinggi. Dalam perjalanan mereka melewati hutan, jumlah Birdman yang mereka temui terus bertambah. Namun, bahkan jika mereka akan menghadapi lebih dari 10 Birdman pada suatu waktu, Birdman ini akan tetap terbunuh dengan sangat cepat. Hasil seperti itu adalah karena kerusakan mengerikan Si Feng selain prajurit perisai menahan monster dan salju lembut dan yang lainnya menjadi lebih akrab dengan pertempuran. Efisiensi leveling dari pesta gentle Snow sekarang jauh lebih tinggi daripada sebelum Si Feng bergabung dengan mereka. Setengah jam kemudian, Si Feng dan yang lainnya akhirnya tiba di tanah rusak. Meskipun disebut tanah rusak, pada kenyataannya, itu hanya kawah raksasa. Sistem gua dengan berbagai kedalaman dan ukuran dapat ditemukan di dalam kawah. Jika seseorang masuk jauh ke dalam gua, mereka akan dengan mudah tersesat di dalamnya. Big Brother Black Flame, apakah ini tempat di mana kamu harus melakukan quest? Zhao Yueru bergerak lebih dekat ke sisi Si Feng. Membalik rambut hitamnya yang halus dan bertanya dengan nada lembut. Setelah berada dalam jarak yang begitu dekat dengan sang penyihir, Zhao Yueru, dan melihat belahan yang dalam terungkap oleh jubah merahnya, tidak mungkin bagi Si Feng untuk tidak memikirkannya. Bahkan jika dia tidak memiliki niat jahat, itu menjadi lebih sulit baginya untuk berpura-pura menjadi mendalam sekarang. Kami akan mencapainya begitu kami menyusuri jalan ini. Namun, ada terlalu banyak Birdman yang berputar-putar di langit, jadi tidak akan mudah untuk sampai ke sana. Si Feng sengaja mengalihkan pandangannya ke samping, menonton langit di atas ngarai yang mengarah ke kawah besar. Shield Warrior and Ranger tidak lagi meremehkan pengingat Si Feng kali ini. Sebaliknya, mereka memegang sedikit hormat terhadap Si Feng sekarang. Mengambil tindakan pencegahan, mereka melihat ke arah Birdman di langit. Dalam perjalanan ke tempat ini, hanya berkat Si Feng bahwa mereka berdua tidak mati. Menonton Si Feng mengambil langkah pertama, memasuki ngarai sempit, senyum tipis muncul di wajah Zhao Yueru. Dia terus memiliki perasaan yang akrab ketika dia melihat Si Feng. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan sensasi semacam ini. Segera setelah itu, Zhao Yueru mengikuti Si Feng dengan erat ke ngarai. Snow lembut hanya tersenyum manis pada adegan ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu pikiran Zhao Yueru?
Ada beberapa situasi di mana Zhao Yueru tertarik pada seorang pria dengan cara seperti itu. Tentu saja, jika Zhao Yueru dapat memikat si Feng, menariknya ke Ouroboros, itu juga akan menguntungkan. Meskipun ada banyak Berkman di ngarai, pesta gentle Snow menjadi semakin akrab dengan berurusan dengan monster-monster ini. Itu terutama berlaku untuk Snow lembut. Dia jenius. Dia sudah belajar metode pertempuran si Feng setelah hanya melihat mereka beberapa kali. Dia menggunakan dinding tebing untuk melompat-lompat, dan setiap kali dia mengacungkan pedangnya, dia akan menabrak Berkman dari udara, mengirimkannya ke tanah. Selain itu, dia bisa menghindari cakar dan serangan sengit dari Berkman di udara. Bahkan tanpa bantuan si Feng, pihak gentle Snow dapat menyingkirkan semua Berkman tesis ini. Setelah terus-menerus membunuh beberapa ratus Berkman, kilatan cahaya keemasan muncul di sekitar tubuh si Feng. Dia akhirnya mencapai level 6, mengejar orang-orang gila leveling itu. Untuk melengkapi cape pursuer gelap sedikit lebih awal, si Feng menempatkan semua poin atributnya ke agility. Jika dia menaikkan level Abyssal Blade ke level 5, dia bahkan mungkin bisa melengkapi Dark Pursuers cape di level 8. Dia sudah tingkat 6. Snow lembut menatap si Feng. Dia tidak membayangkan bahwa kecepatan penyamarataannya akan begitu cepat. Dia telah membunuh monster untuk naik level tanpa henti. Namun, dia saat ini masih 23% jauhnya dari mencapai level 6. Sementara itu, si Feng jelas menyibukkan dirinya dengan berbagai hal, namun dia masih bisa mencapai level 6 sebelum dia. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana si Feng bisa membunuh monster dari tingkat yang lebih tinggi dengan mudah, tidak heran dia bisa naik level begitu cepat. Kamu mau pergi ke tempat itu? Jumlah monster di sana terlalu tinggi. Di antara mereka, ada elit level 9 dan elit level 10 yang cukup banyak. Apa kamu yakin mau masuk? Setelah tiba di daerah yang lebih dalam dari kawah besar, Snow lembut tiba-tiba menemukan bahwa tempat itu dipenuhi dengan golem mekanik yang berkeliaran. Dia tidak bisa mengetahui apa saja yang diterima Kue Si Feng yang sebenarnya memiliki kesulitan yang sangat tinggi. Bahkan jika Si Feng bahkan lebih kuat dari dia sekarang, sama sekali tidak mungkin baginya untuk memasuki tempat itu. Golem mekanis berada di sekitar ketinggian seseorang. Golem mekanik, monster umum, level 9, HP 1500/1500. Para prajurit mekanis menggandakan ukuran golem mekanik, dan tangan mereka memegang pisau dan perisai. Prajurit mekanik, elite monster, level 9, HP 3000/3000. Ksatria mekanik adalah yang paling menakutkan dari mereka semua. Mereka mengendarai kuda mekanis, dan mereka memegang tombak panjang. Tingginya lebih dari 6 meter, seperti bangunan bertingkat 2. Ksatria mekanik, elit khusus, level 10. HP 7,000-7,000. Di bagian terdalam gerombolan monster mekanik ini, ada sepasang gerbang baja yang tertutup rapat. Namun, jumlah boneka mekanik dan prajurit mekanis terlalu konyol. Hanya sekilas, Snow lembut memperkirakan lebih dari 800 dari mereka. Selain itu, di bagian terdalam, ada lebih dari 100 ksatria mekanik menjaga dengan ketat bagian depan gerbang baja. Membersihkan semua ksatria mekanik itu tanpa 1000 pasukan elit hanyalah mimpi pipa. Jumlah monster mekanik ini hanya menyebabkan satu keputusasaan. Bahkan lebih dari 100 meter jauhnya dari para monster mekanik ini membuat Zhao Yueru dan yang lainnya ketakutan.
Pasukan mekanis akan menjadi tak tertandingi jika mereka terburu-buru. Tentara akan dapat memusnahkan Zhao Yueru dan yang lainnya secara instan. Big Brother Black Flame, apakah kamu benar-benar akan pergi? Kamu pasti akan mati. Meskipun Zhao Yueru percaya diri dengan kekuatan partainya, hanya berdasarkan standar partai level 5 mereka. Membersihkan golem mekanikal dan prajurit mekanik di sekitarnya sudah merupakan masalah besar, belum lagi mekanik ksatria. Satu ksatria mekanik tunggal mungkin cukup untuk menyingkirkan mereka semua, apalagi menghadapi 100 dari mereka. Aku harus pergi ke sana. Namun, kita perlu membersihkan golem dan prajurit ini, yang hanya merupakan rintangan. Pertama, Si Feng mengangguk. Lalu, mari perlahan-lahan memancing mereka dan membunuh mereka, membersihkan jalan sedikit demi sedikit. Snow Lembut sudah berjanji pada Si Feng bahwa mereka tidak akan berusaha membantunya. Secara alami, dia tidak akan menyusut kembali sekarang. Apalagi tempat ini cukup bagus untuk naik level. Setelah membunuh begitu banyak Birdman dalam perjalanan ke sini, mereka memperoleh cukup banyak peralatan umum dan material. Jika mereka menghapus semua prajurit mekanik ini, keuntungan mereka seharusnya lebih besar. Hanya saja kekuatan prajurit mekanik masih belum diketahui oleh mereka. Lalu, aku akan memancing mereka satu persatu. Zhao Yueru mengajukan diri. Itu paling mudah bagi pemain jarak jauh untuk memikat monster. Selain itu, berdasarkan keterampilannya, bahkan jika monster itu dikemas rapat, dia masih bisa memancing hanya 2 atau 3 dari mereka. Pesta mereka juga akan bisa membuang monster dengan mudah. Tunggu, Si Feng tiba-tiba menarik Zhao Yueru kembali. Apakah ada yang salah? Tanya Zhao Yueru. Yang lain memandang ke arah Si Feng, bingung. Mungkinkah Si Feng tidak percaya pada keterampilan Zhao Yueru? Si Feng sangat jelas dengan kesulitan tempat ini. Namun, Zhao Yueru dan yang lainnya tidak tahu bahwa monster mekanik ini semua adalah senjata perang yang dibuat oleh peradaban kurcaci. Jika Zhao Yueru pergi dan memancing monster tanpa mengetahui ini, itu hanya akan menyebabkan pesta penghapusan. Monster mekanik sangat merepotkan untuk dihadapi. Kisaran agro mereka sangat luas. Tidak perlu menyebutkan pertahanan dan kekuatan serang mereka. Jika kamu mencoba dan memancing 1, setidaknya 10 akan mengikuti. Dengan penindasan level, kita pasti tidak akan bisa menghadapi banyak dari mereka sekaligus. Aku punya ide lain. Siapa di antara kamu di sini yang memiliki kecepatan gerakan lebih dari 14 poin? Petik 2. Kecepatan gerakanku adalah 17. Lagu kecil juga telah mencapai 14 poin, jawab gentle Snow meskipun dia tidak mengerti mengapa Si Feng mengajukan pertanyaan seperti itu. Kamu dan Little Song sama-sama menggunakan speed scroll. Sebentar lagi, pikat semua monster mekanik di sekitarnya dan kumpulkan mereka di satu lokasi. Lalu, serahkan sisanya padaku. Si Feng mengeluarkan 2 gulungan cepat. Dengan item-item ini, berdasarkan pada kecepatan para monster mekanik pastinya tidak akan bisa mengejar mereka berdua. Setelah bergaul dengan Si Feng selama beberapa waktu, Snow Gentle tahu bahwa Si Feng bukan orang yang suka omong kosong. Dia pasti harus memiliki alasan sendiri. Oleh karena itu, dia dan Little Song menggunakan speed scrolls, keduanya mulai memancing monster dari kedua sisi. Babak 87. Tarian Pedang Api. Gentle Snow dan Little Dong mulai memikat monster dari 2 sisi. Sebelum mereka mendekati jarak 30 yard, monster-monster itu menemukan mereka berdua.
Mata monster itu memancarkan sinar merah. Semuanya memalingkan kepala dan menatap para pengganggu. Waspada, waspada. Penyusup terdeteksi. Petik 2. Setelah alarm berbunyi, semua golem mekanis dan prajurit mekanis dalam radius 40 yard disiagakan. Monster mekanik di sekitarnya terkunci pada 2 pemain, dan dalam beberapa saat, keduanya dikejar oleh ratusan golem mekanis dan prajurit mekanik. Zhao Yueru diam-diam terkejut melihat ini. Untungnya, dia tidak bertindak gegabah dan memikat para monster. Jika tidak, mereka pasti akan berpesta pora. Big Brother Black Flame, tidak akan ada masalah memikat monster sedemikian rupa, kan? Zhao Yueru melihat bahwa Snow Gentle dan Little Song keduanya dikejar secara ketat oleh tentara mekanik. Jika mereka tidak melarikan diri tepat waktu, mereka mungkin sudah mati sekarang. Tenang, dengan menggunakan speed scroll monster mekanik ini tidak akan bisa mengejar mereka, kata Si Feng percaya diri. Setelah beberapa waktu, seperti yang diharapkan, tidak ada satupun dari monster mekanik yang berhasil menangkap keduanya. Semuanya terjadi seperti yang diprediksi Si Feng. Setelah memikat semua monster mekanik di sekitarnya, keduanya mengitari kawah besar yang kosong, sementara golem mekanis dan prajurit mekanik mengejar mereka tanpa henti. Mereka berdua sangat mahir memikat monster. Dalam waktu singkat, mereka telah menggabungkan 2 gelombang monster mekanik menjadi 1 gelombang. Dalam hati, Zhao Yueru terdiam. Dia juga punya speed scroll. Namun, item ini terlalu mahal. Bahkan jika itu adalah anggota partinya, masing-masing dari mereka hanya memiliki 1 speed scroll untuk tujuan menyelamatkan hidup mereka sendiri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Si Feng dapat dengan mudah mengeluarkan mereka berdua. Selain itu, dia hanya menggunakannya untuk memikat monster. Itu benar-benar penggunaan yang boros. Namun, memang benar bahwa, dengan gulungan kecepatan yang ditambahkan ini, mereka berdua mampu memikat semua monster dengan aman. Sekarang, masalah sebenarnya telah tiba. Setelah memikat banyak monster, bagaimana mereka akan menghadapinya? Mereka tidak memiliki sihir AOE, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan berani menggunakannya. Melakukan hal itu akan menyebabkan kekacauan pada kendali kebencian, karena MT mereka tidak mempelajari keterampilan tingkat lanjut seperti crowd mode. Pada saat itu, semua orang akan mati. Si Feng secara alami tahu pertanyaan yang dipikirkan semua orang. Namun, dia hanya mengungkapkan senyum misterius saat dia berjalan maju. Dalam 10 detik, kalian berdua memikat semua monster ke pusat, kata Si Feng dalam obrolan pesta. Dimengerti, jawab Gentle Snow. Setelah selesai berbicara, Si Feng mengeluarkan gulungan merah gelap yang halus, lalu menyebarkannya dengan cepat. Mantra ditulis di sepanjang bagian dalam gulungan. Hanya cahaya yang datang dari mantra sudah cukup untuk menyebabkan mana api di sekitarnya melonjak. Setelah melihat ini, bahkan seorang amatir akan tahu bahwa barang yang diambil Si Feng tidak sederhana. Sebagai elementalis, wajah Zhao Yueru penuh dengan kejutan. Magic Scroll macam apa ini? Naskah ajaib yang dijual oleh Magic Shop tidak dapat membuat prestasi seperti itu. Hanya mantra saja sudah cukup untuk menyebabkan mana api dari daerah sekitarnya berkumpul dengan cepat, menjadi kekerasan yang tak tertandingi. Sekumpulan mana api seperti itu bahkan lebih kuat dari roar naga api yang dia gunakan beberapa kali. Jika Si Feng melepaskannya, siapa yang tahu seberapa kuat itu? Pada saat ini, Si Feng mengaktifkan Magic Scroll dan mengeluarkan Abyssal Blade.
Tiba-tiba, mana api yang dikumpulkan di atas Magic Scroll mengalir turun seperti merkuri, dan beruntun demi api yang panjangnya lebih dari 10 meter menembus Abyssal Blade. Api yang luar biasa kemudian meledak keluar dari bentuk Abyssal Blade, tiba-tiba berubah menjadi pedang api. Samar-samar melepaskan tangisan burung phoenix, bergema di seluruh lingkungan. Secara alami, semua orang memperhatikan kekuatan yang begitu besar dan kuat. Tidak ada yang mengira si Feng benar-benar masih memiliki kartu as yang tersembunyi di dalam lubang. Faktanya, si Feng tidak ingin menggunakan Magic Scroll Tier 2 ini. Dia akan memiliki satu lebih sedikit setelah setiap kali digunakan. Selain itu, si Feng hanya memanen 4 item seperti itu dari seluruh hutan cahaya bulan. Sekarang dia telah menggunakan 1, dia hanya memiliki 3 yang tersisa. Pada saat ini, Gentle Snow dan Little Dong telah memikat semua monster mekanis ke wilayah tengah kawah. Mereka kemudian berlari menuju si Feng. Monster mekanik datang mendekat dan mendekat. 40 yard, 30 yard, 20 yard, 10 yard. Namun, si Feng masih belum mengambil tindakan apapun. Dia hanya berdiri di sana, diam-diam dengan tangannya memegang pedang yang panas dan menyilaukan. Sama seperti Gentle Snow dan Little Dong berlari melewati si Feng tiba-tiba mengambil tindakan, memotong pedangnya yang terbakar. Sihir tingkat 2, tarian pedang api. Dalam sekejap mata, tebasan si Feng melepaskan api merah yang tak terhitung jumlahnya. Api yang membakar seperti lautan, langsung menelan seluruh pasukan mekanik. Api berbentuk kerucut membakar segalanya dalam jarak 60 yard menjadi abu. Bahkan jika mekanik prajurit memiliki 3000 HP, mereka masih tidak dapat menahan kerusakan dari langkah ini karena mereka semua berubah menjadi tumpukan logam bekas. Sementara itu, pengalaman si Feng tiba-tiba meningkat dengan potongan besar, naik menjadi 37% dari level 6. Anggota partai yang lain juga telah menerobos dari level 5, satu demi satu. Semuanya mencapai level 6. Kecepatan leveling mereka terlalu luar biasa. Tatapan semua orang kemudian menuju ke arah jarahan yang mengotori tanah. Kegembiraan segera mengalir ke kepala mereka. Si Feng terlalu mengagumkan. Dia menggunakan satu langkah untuk membunuh monster elit level 9 secara instan. Meskipun dia bergantung pada item eksternal untuk melakukannya, bisa mendapatkan item seperti itu masih merupakan bukti kemampuannya. Jika mereka harus melalui proses ini lagi beberapa kali lagi, mereka akan dapat mencapai level 10 kapan saja. Pada saat ini, Gentle Snow juga bersukacita atas pilihannya untuk membantu si Feng dalam quest-nya. Hanya EXP yang mereka peroleh saja yang menguntungkan mereka. Big Brother Black Flame, scroll jenis apa yang kamu gunakan? Itu sebenarnya sangat kuat. Zhao Yueru mengedipkan matanya ke si Feng, bertanya dengan rasa ingin tahu. Magic Scroll Tier 2, kata si Feng dengan santai. Kakak hitam nyala api, di mana aku bisa membelinya? Zhao Yueru terpikat oleh gulir ajaib ini setelah melihat kemampuannya yang merusak. Akan sangat berharga bahkan jika dia harus menghabiskan 10 koin perak untuk membeli satu. Si Feng menggelengkan kepalanya, berkata sambil tersenyum, barang ini tidak bisa dibeli. Itu hanya akan muncul secara kebetulan ketika membuka peti harta bermutu tinggi. Petik 2. Oh, Zhao Yueru sedikit kecewa. Hai Feng mungkin telah memuntahkan darah jika dia tahu Zhao Yueru berpikir untuk membeli Magic Scroll Tier 2 hanya dengan 10 koin perak. Tidak ada yang akan menjual gulir ajaib tingkat 2.
Itu karena item ini terlalu berharga. Jika digunakan pada titik penting, adalah mungkin untuk membuat situasi komebak. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, ada banyak guild besar yang menawarkan 2 hingga 3 koin emas untuk gulungan ajaib tier 2 tetapi masih gagal untuk membelinya. Jika bukan karena pentingnya quest ini, Si Feng tidak akan mau menggunakan gulir ini. Snow Lembut awalnya ingin mencari tahu lebih banyak tentang Magic Scroll, karena item ini benar-benar terlalu berguna. Namun, setelah mendengar nada Si Feng, jelas bahwa dia merasa sakit hati karena menggunakan item tersebut. Bahkan kepala forger yang kaya dan sombong merasa sakit hati. Orang bisa membayangkan betapa langka barang ini. Namun, ketika Gentle Snow mendengar bahwa dia bisa mendapatkan item seperti itu dari treasure chest bermutu tinggi, dia berpikir sendiri bahwa dia akan membiarkan para pemain dari persekutuannya membuat catatan tentang itu. Setelah itu, semua orang mulai membersihkan jarahan. Ada banyak monster elit di antara lebih dari 800 monster mekanik, jadi ada banyak item yang dijatuhkan. Di antara mereka, tidak ada kekurangan level 7 ke level 8 common equipment. Bahkan ada lebih dari 30 potong peralatan perunggu dan beberapa buku keterampilan. Kamu membunuh semua monster ini, dan kami tidak banyak membantu. Jadi, kami tidak akan mengambil salah satu peralatan atau buku keterampilan. Gentle Snow menukar semua barang ke Si Feng setelah dia selesai mengatur jarahan. Namun, Shield Warrior mulai ngiler ketika dia melihat semua peralatan untuk Met. Dia sangat enggan berpisah dengan mereka. Namun, dia juga tidak berani keberatan untuk memberikan segalanya kepada Si Feng. Kalian semua banyak membantu. Mari kita berpisah sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Mengenai buku keterampilan ini, aku akan mengambilnya. Si Feng hanya menyimpan semua buku keterampilan karena dia menemukan keterampilan khusus, Precision Throw, di antara mereka. Keterampilan ini sangat berguna baginya. Adapun peralatan perunggu, mereka layak tetapi beberapa koin emas, jadi mereka tidak berharga baginya. Peralatan yang dia kenakan saat ini adalah Silver Moon Set Equipment. Si Feng tidak berencana untuk mengganti peralatan saat dia berada di bawah level 10. Adapun Blackie dan yang lainnya, dia akan mendapatkan peralatan yang lebih baik untuk mereka. Meskipun peralatan itu tidak banyak berguna bagi Si Feng, mereka sangat berguna bagi Snow Lembut. Aku akan merasa malu jika aku menerimanya dengan sia-sia. Bagaimana kalau aku membeli semuanya? Saat ini aku tidak memiliki cukup koin game. Bisakah aku membayar menggunakan kredit? Snow Lembut tidak ingin berutang budi pada Si Feng, dengan lembut bertanya. Membayar dengan kredit juga baik-baik saja. Si Feng tentu saja sangat bersedia. Dalam waktu singkat, Gentle Snow telah mentransfer 50.000 kredit ke Si Feng, sekali lagi memperkaya Si Feng. Bagaimana dengan ksatria mekanik yang tersisa? Apakah kamu akan menggunakan Magic Scroll lagi? Snow Lembut memandang ke arah lebih dari 100 ksatria mekanik yang menjaga gerbang besar, bertanya dengan antisipasi. Scroll Magic Tier 2 tidak dapat menyingkirkan mereka. Selain itu, aku tidak perlu membunuh mereka untuk masuk ke tempat itu. Aku hanya perlu memancing mereka pergi. Ketika Si Feng mendengar Snow Lembut mengatakan demikian, dahinya tidak bisa menahan keringat. Gulungan ajaib tingkat 2 bukan hanya semacam kubis yang bisa ia buang. Serahkan padaku. Kalau begitu, Snow Lembut memandang medan dan berpikir keras. Dia merasa bahwa seharusnya tidak ada masalah dalam menyelesaikan tugas.
Berikut adalah beberapa gulungan kecepatan dan gulungan-gulungan. Selama kamu kehabisan kawah, mereka tidak akan terus mengejar. Setelah meninggalkan pertempuran, kamu semua dapat menggunakan gulungan pengembalian untuk meninggalkan tempat ini, Si Feng menjelaskan dan mengeluarkan beberapa gulungan. Melihat bahwa mereka akan berpisah satu sama lain, Zhao Yueru merasakan keengganan di hatinya. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia bisa merasakan kemudahan dan keamanan ketika dia bersama Si Feng. Big Brother Black Flame, mari kita tambahkan satu sama lain sebagai teman. Kita akan memasuki ruang bawah tanah tingkat 5 besok, jadi bagaimana kalau kamu datang dan bergabung dengan kami? Zhao Yueru tiba-tiba berkata. Gentle Snow sedikit heran. Dia menatap Zhao Yueru dengan senyum tak berdaya. Namun, dia merasa ini bukan pilihan yang buruk. Dengan Si Feng di sekitar, peluang mereka untuk membersihkan dungeon level 5 akan lebih besar. Si Feng tidak berpikir bahwa penyihir ini benar-benar ingin menambahkannya sebagai teman. Selain itu, dia bahkan mengundangnya untuk menyelam ke dalam dungeon. Tingkah lakunya sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Kita bisa menambahkan satu sama lain sebagai teman, tapi aku ada beberapa hal yang harus dilakukan besok. Kami akan terjun ke dungeon bersama ketika aku punya waktu di masa depan. Si Feng dengan taktik menolak undangan itu. Lagi pula, dia tidak bisa tiba-tiba menggandakan dirinya menjadi 2 orang. Adapun soal menambahkan satu sama lain sebagai teman, Si Feng memiliki lingkaran teman yang independen setelah mengenakan topeng iblis. Jadi, orang lain tidak akan dapat menemukan masalah apapun. Mari kita tambahkan satu sama lain sebagai teman, Zhao Yueru dengan lembut menggigit bibirnya. Dia sedikit kecewa bahwa dia tidak akan bisa terjun ke dungeon dengan Si Feng segera. Namun, masih bagus dia bisa menambahkannya sebagai teman. Dia akan dapat menghubunginya dengan lebih mudah di masa depan. Sistem, apakah kamu ingin menerima permintaan teman Flaming Moon? Si Feng menerimanya, dan nama Flaming Moon memasuki Black Flame's friend window. Setelah itu, Si Feng menuju ke sisi kiri gerbang. Pada saat ini, Gentle Snow sudah tiba di sisi kanan gerbang, bersiap untuk memikat para ksatria mekanik. Tetua Sister Yueru, mari kita pergi dulu. Kita bisa menyerahkan sisanya kepada Tetua Sister Snow, Xiao Yue dengan lembut berkata ketika dia memperhatikan bahwa Zhao Yueru tetap tak bergerak. Aku mengerti. Zhao Yueru, setelah melihat sekilas ke punggung Si Feng, berbalik dan pergi. Melihat bahwa Si Feng sudah siap, Snow Gentle mengaktifkan Speed Scroll dan bergegas ke level 10 Mechanical Knight. Setengah jalan di sana, mata ksatria mekanik di depan gerbang besar bersinar terang. Tubuh mereka yang besar mulai bergerak, dan mereka semua memusatkan perhatian pada salju lembut. Snow lembut segera menghentikan langkahnya. Dia kemudian berbalik dan melarikan diri. Ksatria mekanik berteriak marah ketika mereka memindahkan sosok besar mereka, mengejar Snow lembut. Hanya ketika semua ksatria mekanik pergi, Si Feng buru-buru berlari menuju gerbang baja besar. Meskipun Snow lembut telah memikat para mekanik ksatria pergi, jumlah waktu mereka bisa dipikat terbatas. Selain itu, mereka tidak akan jatuh untuk trik yang sama di waktu berikutnya, jadi Si Feng harus mengambil kesempatan. Sesampainya di gerbang besar, Si Feng menemukan lubang kunci yang tertutup lumut. Dia kemudian memasukkan kristal obsidian yang rusak yang diberikan kepadanya oleh Blackbeard. Kunci benteng sudah disimpan selama hampir 1 milenium. Blackbeard juga menyebutkan bahwa kuncinya mungkin tidak dapat membuka gerbang.
Namun, itu masih patut dicoba. Babak 88. Naik ke tingkat menengah. Setelah memasukkan kunci obsidian, tidak ada reaksi dari gerbang baja. Itu masih tidak bergerak seperti biasa. Pada saat ini, sebuah pesan tiba dari Snow Lembut. Dia memberitahu Si Feng bahwa ksatria mekanik tiba-tiba berhenti mengejarnya dan dengan cepat kembali. Sial, tidak mungkin kan? Kuncinya benar-benar tidak berfungsi. Karena marah, Si Feng tiba-tiba mengirim pukulan ke lubang kunci. Karena dia tidak bisa menggunakan cara paling sederhana untuk masuk, maka dia hanya bisa menggunakan metode yang lebih berbahaya untuk masuk. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyilaukan memancar keluar dari lubang kunci. Rune energi yang tak terhitung jumlahnya melintas pada sepasang gerbang bertingkat 3. Setelah itu, gerbang perlahan terbuka, mengeluarkan suara berderit yang menusuk telinga. Melihat bahwa ksatria mekanik sudah bergegas, sementara celah yang cocok untuk seseorang telah terbuka di antara sepasang gerbang. Tanpa ragu, Si Feng mengeluarkan kunci obsidian, dan gerbang berhenti bergerak instan. Setelah itu, Si Feng meremas dirinya melalui celah di antara gerbang. Sistem, kamu telah menemukan baja benteng baru Tia. Ksatria mekanik tinggi bertingkat 2 mencoba untuk bergegas masuk melalui gerbang. Namun, celah di antara gerbang itu terlalu sempit untuk dilewati. Selain bobot gerbang yang sangat besar, mekanik ksatria hanya bisa membombardir serangan di gerbang luar. Sayangnya, tindakan mereka tidak sedikit berguna. Aku di dalam. Setelah Si Feng mengirim pesan ke Snow Lembut, dia dengan hati-hati menuju ke depan di sepanjang jalur baja raksasa. Di sisi lain tanah rusak. Salju, bagaimana kabarnya? Menunggu di samping, Zhao Yueru bertanya ketika dia melihat Snow Lembut berlari ke arahnya. Tidak ada masalah. Dia sudah di dalam. Namun, quest ini benar-benar berbahaya. Aku memperkirakan secara kasar kekuatan ksatria mekanik barusan, dan aku telah menemukan bahwa ksatria mekanik ini benar-benar berbeda dari elit khusus lainnya. Mereka dapat dengan cepat memblokir serangan aku, selain langsung kembali dengan serangan balik. Jika bukan karena reaksi cepat aku mungkin sudah mati sekarang. Petik 2. Jika kita tidak memiliki keterampilan yang terus-menerus dapat menangani sejumlah besar kerusakan, bahkan jika kita bisa menerbangkannya, kita masih akan tak berdaya melawan para ksatria mekanik ini. Sebaliknya, kita hanya akan menimbun mayat kita sendiri. Snow gentle duduk dan mengambil beberapa penyegaran, makan dan minum untuk pulih. Saat ini, pikirannya dipenuhi dengan adegan pertempuran sebelumnya. Itu benar-benar situasi yang mendebarkan. Hanya dengan menerima gelombang kejut yang dihasilkan dari tombak ksatria mekanik yang menghantam tanah, ia kehilangan lebih dari 200 HP. Jika senjata itu menabraknya secara langsung, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Setelah mendengarkan kata-kata Snow Lembut, untuk alasan yang tidak diketahui, Zhao Yueru mengeluarkan napas lega. Baiklah, berhentilah bermimpi. Kami akan menggiling Bergman di ngarai. Jarahan dan pengalaman di sini cukup bagus. Jadi kita harus dapat dengan cepat melampaui para ahli tingkat atas itu. Setelah pulih, Snow Lembut berdiri dan memerintahkan. Sementara itu, di dalam benteng baja, Si Feng maju dengan hati-hati. Tanda-tanda karat dan korosi menutupi setiap inci di dalam benteng. Hanya ada serpihan cahaya yang berkedip di dalam, nyaris tidak memungkinkan Si Feng untuk melihat jalan dengan jelas. Setelah berjalan cukup jauh, Si Feng tidak menemukan bahaya.
Hanya ada sesekali suara tetesan air dan suara gemuruh mesin yang beroperasi. Meskipun lebih dari 1 milenium telah berlalu, sebagian besar mesin di sini masih berfungsi normal. Orang bisa dengan jelas melihat seberapa canggih teknik yang dimiliki oleh peradaban kurcaci. Setelah melewati lorong besar, si Feng tiba di suatu daerah dengan tungku peleburan humongous. Dinding baja di sekeliling tungku dihubungkan dengan tangga baja, dan di bagian bawah tungku terdapat genangan air yang tak berujung. Namun, si Feng tidak berjalan menyusuri tangga menuju pintu keluar berikutnya. Sebaliknya, dia melompat dan melompat ke arah kolam. Di tengah jalan, si Feng mengaktifkan Gravity Liberation. Kecepatan jatuhnya menurun tajam, tubuhnya perlahan turun seperti bulu. Saat turun, si Feng tiba-tiba menyadari ada bagian di dinding. Bagian itu hampir tidak bisa membiarkan seseorang masuk. Namun, informasi yang Sisi telah kumpulkan di kehidupan sebelumnya tidak menyebutkan bagian seperti itu. Oleh karena itu, si Feng perlahan melayang, secara akurat mendarat di lorong yang tersembunyi. Sebenarnya ada peti harta karun di sini. Apakah tidak ada dari orang-orang yang memperhatikannya terakhir kali? Si Feng menemukan bahwa, di bagian terdalam dari lorong, ada peti baja hitam pekat yang besar. Banyak rune diukir di dada, dan pandangan sekilas sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu bukan hanya peti sederhana. Setelah mengamatinya secara rinci, si Feng memutuskan bahwa peti itu adalah peti harta karun besi yang misterius. Namun, si Feng tidak buru-buru membuka peti harta karun. Sebagai gantinya, dia menggunakan Phantom Kill, membiarkan doppelgangernya pergi dan melihatnya. Tepat ketika doppelganger mulai mengaktifkan peti harta karun, dinding baja di sekitarnya menembakkan panah terbang yang tak terhitung jumlahnya. Si doppelganger terbunuh dalam sekejap, membuat si Feng takut. Untungnya, si Feng telah membiasakan diri untuk berhati-hati dan bijaksana ketika berada di domain dewa. Kalau tidak, dia akan benar-benar mati. Jenis perangkap seperti itu biasanya hanya digunakan sekali saja. Namun, si Feng tidak terburu-buru. Bagaimanapun, peti itu tidak akan lari, jadi dia mungkin sebaiknya menunggu sampai cooldown Phantom Kill selesai, lalu gunakan doppelgangernya untuk membuka peti harta karun. Kali ini, si doppelganger berhasil membuka peti harta karun dengan aman. Dengan tidak ada lagi bahaya, si Feng berjalan ke chest dan mengeluarkan isinya. Di dalam, ada Blackstone Shield yang diberi peringkat misterius besi. Itu benar-benar level 10 shield top tier. Perisai Blackstone. Ranking misterius besi. Level 10. Persyaratan peralatan, kekuatan 25. Pertahanan plus 69. Tingkat pertahankan 29%, kekuatan plus 7, daya tahan plus 10. HP plus 200. Setelah melengkapi, semua kerusakan yang diterima dari depan akan berkurang 10%. Ada juga buku penguasaan besi misterius. Saat digunakan, pemain akan secara acak menerima 10 hingga 50 poin penguasaan gratis. Item ini beberapa kali lebih jarang daripada Blackstone Shield. Itu karena poin penguasaan bisa bertahan pemain selamanya, sedangkan Blackstone Shield tidak bisa. Semoga keberuntungan aku tidak terlalu buruk. Si Feng sedikit berdoa sebelum memilih untuk menggunakan buku penguasaan. Setelah itu, sistem mulai menampilkan tumpukan angka acak mulai dari 10 hingga 50. Selama si Feng berteriak berhenti, angka terakhir yang muncul adalah jumlah poin penguasaan yang akan ia peroleh. Itu mirip dengan roulette Rusia.
Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, banyak ahli mengumpulkan berbagai jenis buku penguasaan untuk meningkatkan penguasaan senjata mereka. Namun, buku penguasaan terlalu jarang, dan bahkan dengan uang, orang mungkin belum tentu bisa membelinya. Sebagian besar pemain yang memperoleh buku penguasaan akan menggunakannya alih-alih menjualnya. Setelah semua, itu sangat sulit untuk mendapatkan poin penguasaan gratis tunggal. Si Feng pernah melihat seseorang yang cukup beruntung untuk mendapatkan buku penguasaan emas murni. Banyak pemain memandang orang itu dengan rasa iri yang luar biasa, dan beberapa bahkan rela menghabiskan 1 juta kredit untuk membeli buku penguasaan dari orang itu. Namun, orang itu menolak untuk menjual dan sebaliknya, menggunakan mastery book untuk dirinya sendiri. Kisaran poin penguasaan gratis yang disediakan oleh Fine Gold Mastery Book adalah antara 30 hingga 200. Awalnya, semua orang mengira orang ini memiliki keberuntungan yang sangat baik. Namun, orang itu hanya mendapatkan 31 poin penguasaan gratis. Pada akhirnya, menjadi bahan tertawaan bagi semua orang. Poin yang dia dapatkan tidak lebih baik dari buku penguasaan misterius besi. Melihat angka yang terus berputar, jantung Si Feng berdebar kencang, tidak tahu nomor apa yang akan keluar. Berhenti, teriak Si Feng. Roda angka tiba-tiba berhenti, dan Si Feng mengintip membuka matanya dan melihatnya. 32 poin. Jumlah yang relatif baik. Si Feng baru saja dengan mudah memperoleh 32 poin penguasaan gratis, yang setara dengan poin penguasaan gratis yang akan dia peroleh dengan naik level ke level 20. Si Feng membuka jendela penguasaan pedang satu tangannya. Saat ini, pedang satu tangan penguasaannya masih di 20 poin. Menempatkannya di level pendekar pedang dasar dan meningkatkan kerusakan pangkalannya sebesar 10%. Jika termasuk 8 poin penguasaan gratis yang ia peroleh untuk naik level ke level 5, dan 5 poin yang tersisa dari sebelumnya, ia sekarang memiliki total 45 poin penguasaan gratis. Si Feng segera menambahkan 30 poin penguasaan ke penguasaan pedang satu tangannya. Seketika, pedang satu tangan miliknya naik ke level swordsman menengah, meningkatkan base damage sebesar 15%. Adapun untuk menjadi pendekar pedang tingkat lanjut, dia masih 50 poin dari melakukannya. Meskipun itu hanya peningkatan 5% pada base damage, itu tidak bisa dianggap enteng. Kerusakan pangkalan ini akan diperbesar berkali-kali setelah memperhitungkan bonus dari keterampilan. Seringkali, kesenjangan yang ada antara ahli tingkat atas dan ahli normal adalah karena perbedaan dalam kerusakan pangkalan. Pada tahap permainan ini, mungkin hanya ada sebagian ahli yang telah mencapai penguasaan dasar. Si Feng sudah mencapai penguasaan menengah, banyak memimpin mereka. Tepat ketika Si Feng akan terus melangkah lebih jauh ke dalam benteng baja, alarm benteng berbunyi.